Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di kelas Mahir Bisnis Internasional dengan saya Ahdan Al-Hawari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja perbedaan antara logistik dan juga manajemen rantai pasok. Kemudian kita juga akan membahas tentang faktor apa aja sih dari perusahaan dalam melakukan international supply chain. Kemudian keuntungan apa yang kita dapatkan dari menggunakan international supply chain management dan juga apa saja hambatan dari international supply chain management itu sendiri. Nah, daripada lama-lama, yaitu materi pertama yaitu tentang perbedaan antara logistik dan manajemen rantai pasok. Terdapat 4 aspek dalam membedakan antara logistik dan manajemen rantai pasok. Yang pertama, bisa dilihat dari segi subjeknya, di mana logistik lebih berfokus pada strategi dan koordinasi antara divisi pemasaran dan divisi produksi. Sedangkan subjek dari manajemen rantai pasokan lebih berfokus pada aliran distribusi dan pengadaan barang agar produksi bisa berjalan lebih lancar. Kemudian yang kedua, bisa dilihat dari subjek hierarkinya. Jika logistik merupakan bagian dari manajemen rantai pasok, maka manajemen rantai pasok dia mencakup ke dalam semua aspek, seperti mendapatkan bahan baku, pendistribusian kepada konsumen, dan juga memproduksi barangnya. Kemudian ketiga yaitu tugas. Tugas dari logistik sendiri yaitu manajemen permintaan yang dilakukan untuk merencanakan aliran barang demi memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen secara efisien. Lalu, dalam menjalankan tugasnya, kegiatan dari logistik meliputi pergudangan, distribusi barang, transportasi barang, dan juga pengelolaan pesanan dari konsumen. Sedangkan manajemen rantai pasok, tugasnya yaitu berhubungan mulai dari persediaan, bahan baku, dan perencanaan produksi sampai ke konsepnya, supply chain juga meliputi kegiatan logistik, ditambah dengan kegiatan lain seperti pembelian, pengadaan, perencanaan pasokan, dan juga perencanaan kebutuhan. Dan yang terakhir, aspek yang terakhir adalah orientasi kerja. Nah, jika logistik fokus atas orientasi kerja dari logistik yaitu mengutamakan arus barang dalam perusahaan, kemudian melakukan perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal arus barang dan informasi di seluruh perusahaan. Dan manajemen rantai pasok, orientasi kerjanya yaitu fokus kerja dari supply chain untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran barang sehingga cakupan kerjanya meliputi kegiatan dari paling awal hingga paling akhir. Nah, tadi ada perbedaan antara logistik dan manajemen. Selanjutnya, apa aja sih faktor pendorong dari perusahaan dalam melakukan supply chain management? Yang pertama yaitu biaya global. Nah, biaya-biaya produksi ini pastinya bervariasi antar negara atau wilayah di dunia. Kepentingan biaya ini menjadi faktor utama untuk menentukan lokasi, upah, tenaga kerja, keberadaan tenaga kerja yang terampil, keringanan pajak, dan juga pendirian fasilitas perusahaan. Faktor yang kedua yaitu pasar global. Nah, dorongan dari pasar global yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh pesaing dari luar negeri dan juga kesempatan yang ditimbulkan dari pelanggan luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi. Karena kita sekarang berada di revolusi industri 4.0, maka teknologi itu sangat dipentingkan dalam melakukan supply chain management karena akan berpengaruh terhadap produk itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu politik dan ekonomi. Perjanjian perdagangan regional dapat mendorong perusahaan untuk berekspansi ke negara yang termasuk ke dalam kelompok negara regional tersebut sehingga memudahkan kita dalam melakukan international supply chain management. Nah, kemudian untuk pembahasan yang ketiga, apa aja sih keuntungan kita dalam menggunakan manajemen rantai pasok? Nah, keuntungan kita dalam menggunakan rantai pasok yang jelas yang pertama yaitu perusahaan bisa menurunkan biayanya. Kemudian bisa memperoleh akses pasar lebih luas juga. Kemudian juga bisa digunakan sebagai gerakan kita untuk mencegah kompetitor-kompetitor yang bersaing dengan perusahaan kita. Kemudian yang keempat, kita dapat mencari aset-aset yang strategis. Dan yang terakhir yaitu rasionalisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan pendistribusian atau produksi barang. Dan yang terakhir pembahasan kita pada kali ini yaitu hambatan apa aja sih dalam melakukan supply chain management itu.
Nah, yang pertama yaitu increasing variety of products. Karena apa? Karena gini, sekarang konsumen seakan dimanjakan oleh produsen-produsen gitu kan. Hal ini bisa kita lihat dari bertebarannya beragam jenis produk yang ada di pasaran-pasaran. Kemudian juga hal ini juga dilihat strategi perusahaan yang selalu berfokus pada customer atau customer oriented. Nah, jika dahulu produsen melakukan strategi dengan melakukan pembagian segmen pada customer, maka sekarang konsumen lebih dimanjakan lagi dengan pelemparan produk atau pendistribusian produk menurut keinginan setiap individu, bukan menurut keinginan segmen tertentu. Nah, banyaknya jenis produk dan jumlah dari yang tidak menentu dari masing-masing produk membuat produsen semakin kewalahan dalam memuaskan keinginan dari konsumen. Nah, jadi karena produsen sekarang itu lebih banyak memanjakan konsumen, jadi ya bisa dikatakan produsen bisa semakin kewalahan dalam melayani konsumen gitu. Kemudian yang kedua yaitu decreasing product life cycles. Nah, menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi-strategi pasokan barangnya. Nah, karena untuk mengatur pasokan barang tertentu, maka perusahaan membutuhkan waktu tertentu juga gitu untuk mendaur produk tersebut. Nah, daur hidup produk tersebut kita artikan sebagai umur produk tersebut di pasaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu increasingly demand customer. Supply chain management mengatur atau memanajemen peningkatan permintaan secara cepat. Karena sekarang customer semakin menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat walaupun permintaan itu sangat mendadak dan bukan produk yang standar. Jadi bisa kita katakan sebuah perusahaan supply chain management harus bisa memanajemen permintaan customer yang menurut permintaan SCM itu dilakukan secara cepat dan juga produknya tidak ada dalam standar perusahaan gitu. Dan yang keempat yaitu fragmentation of supply chain ownership. Nah, hal ini menggambarkan supply chain itu melibatkan banyak pihak yang mempunyai masing-masing kepentingannya sehingga hal itu membuat supply chain management semakin rumit dan kompleks dikarenakan banyaknya keterlibatan. Terlebih lagi supply chain management ini dijalankan secara internasional dan secara global, maka dari itu tentunya banyaknya pemangku kepentingan gitu kan, sehingga supply chain management ini bisa kita katakan rumit dan complicated seperti itu. Dan faktor penghambat yang terakhir yaitu globalization. Nah, globalisasi sendiri membuat supply chain semakin rumit dan kompleks karena pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-pihak di berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi di berbagai pelosok dunia. Seperti halnya yang nomor 4 tadi, yaitu fragmentation of supply chain ownership. Globalization juga sama, dikarenakan kita beroperasi pada sebuah lingkungan dunia yang luas secara global dan internasional, tentunya pasti banyaknya pemangku kepentingan-kepentingan yang memang memajukan kepentingan mereka terlebih dahulu, sehingga international supply chain ini bisa kita katakan lagi sangat rumit dan complicated dalam manajemennya gitu. Jadi ya itulah tadi 5 hambatan dalam melakukan international supply chain management. Itulah beberapa pemaparan materi yang saya sampaikan. Memang pada dasarnya logistik itu merupakan bagian dari manajemen rantai pasokan itu sendiri. Kemudian juga pastinya terdapat faktor pendorong keterlibatan perusahaan di dalam melakukan praktek manajemen rantai pasok. Dan juga jelas pastinya kita memiliki keuntungan jika kita menggunakan international supply chain management dalam melakukan usaha ataupun produksi serta distribusi perusahaan kita. Kemudian juga selanjutnya pastinya ada hambatan-hambatan dalam melakukan manajemen rantai pasok ini. Karena apa? Karena ya bisa kita katakan tadi, kita beroperasi secara global dan internasional yang tentunya melibatkan banyak pihak gitu kan. Jadi bisa dikatakan rumit dan complicated, pastinya banyak hambatan yang bakal kita dapatkan gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya atas pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.